semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya peluang, prinsip, dan juga motif ekonomi yang tergabung dalam ilmu ekonomi bagian 3. Langsung saja simak materinya ya. Menurut Robert Eklund dan juga Robert Tollison, biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memiliki alternatif itu dibandingkan dengan komoditi yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif lain. Secara sangat sederhana, biaya peluang adalah biaya yang muncul dari kegiatan yang tidak kita lakukan karena telah memilih kegiatan alternatif yang lain. Perhatikan contoh berikut. Naim memiliki modal dan keahlian untuk melakukan produksi sepatu dengan peluang mendapatkan keuntungan kurang lebih 9 juta per bulan melalui proses produksi selama 4 bulan. Pada saat yang bersamaan, Naim mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai admin sosial media di suatu perusahaan dengan gaji 2,5 juta per bulan. Besarnya biaya peluang Naim adalah 2,5 dikali 4 sama dengan 10 juta. Dikarenakan kenapa? Naim lebih memilih untuk menjadi produsen sepatu daripada bekerja sebagai admin sosial media. Selanjutnya, biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan oleh kegiatan yang lain. Biaya sehari-hari ini dikeluarkan setiap hari untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari dan tidak bisa digantikan oleh alternatif yang lain. Biaya implisit atau biaya peluang sudah dijelaskan tadi. Biaya peluang adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan, atau dapat dikatakan sebagai kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang dikarenakan memilih alternatif yang lain. Selanjutnya, biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Misalnya, biaya gaji, biaya tenaga kerja, biaya sewa, listrik, air, bahan baku, penjualan, administrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan. Biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input. Sehingga biaya sesungguhnya merupakan penjumlahan antara biaya implisit dan juga biaya eksplisit. Dengan kata lain, biaya sesungguhnya ini merupakan total biaya yang sudah dikeluarkan atau dipakai secara real. Selanjutnya, laba rugi akuntansi atau keuntungan akuntansi, yaitu selisih antara seluruh pendapatan perusahaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Jadi, keuntungan akuntansi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total atau biaya eksplisit. Lanjut, laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi yang biasa disebut dengan economic profit, yaitu selisih antara pendapatan total dengan biaya yang sesungguhnya. Bisa menggunakan rumus keuntungan ekonomi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya, ataupun keuntungan ekonomi sama dengan keuntungan akuntansi dikurangi biaya implisit. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut. Andi bekerja sebagai manajer di salah satu hotel bintang 5 terkenal di Jakarta. Andi mendapat gaji per bulan sebesar 20 juta. Karena ingin mengembangkan diri, ia berhenti bekerja selama menjadi manajer dan membuka sebuah restoran. Restorannya menempati rumahnya yang dahulu disewakan sebesar 10 juta per bulan. Untuk modal kerja, ia mengambil deposito sebesar 500 juta yang berbunga 6 juta per bulan. Berikut ini disajikan laporan pengelolaan restoran Andi. Laporan laba rugi untuk bulan Maret 2015. Penerimaan total restoran Andi adalah 150 juta rupiah. Dikurangi dengan biaya eksplisit berupa biaya tenaga kerja dan biaya peralatan sejumlah 120 juta rupiah sehingga menghasilkan laba akuntansi sebesar 30 juta rupiah. Laba akuntansi tersebut dikurangi dengan biaya implisit. Biaya implisit ini berupa gaji Andi selama menjadi manajer yaitu 20 juta, bunga deposito Andi 6 juta dan juga pendapatan sewa Andi yaitu 10 juta, menghasilkan 36 juta. 30 juta laba akuntansi dikurangi dengan 36 juta biaya peluang, mengalami kerugian sebesar 6 juta. Jika pendapatan atau penerimaan restoran Andi ini belum meningkat, masih dalam tahap
150 juta, lebih baik Andi kembali ke bekerja di salah satu hotel bintang 5 tersebut dikarenakan laba akuntansi lebih besar daripada biaya peluang yang sama dengan merugi. Dilanjutkan dengan prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ini berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Ciri-ciri prinsip ekonomi ini adalah 1. Mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan juga mendesak. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang sangat matang. Yang keempat, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Tindakan ekonomi ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Apabila harga barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan, maka diperbolehkan melakukan tawar-menawar. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, dibagi menjadi 2, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif ekonomi atas kemauan sendiri. Contohnya, kita lapar atau kita haus, maka kita membeli makanan atau minuman. Yang kedua, ada motif ekstrinsik, yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri sendiri. Contohnya, membeli makanan atau produk dikarenakan iklan di televisi. Selanjutnya, motif ekonomi pada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Motif dalam produksi yaitu ada motif mencari laba, motif kekuasaan, motif memperoleh penghargaan, dan motif sosial atau menolong sesama. Dalam motif konsumsi, motifnya adalah memperoleh kepuasan yang optimal agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat, atau untuk menaikkan status sosial. Selanjutnya ada motif distribusi, digunakan untuk memperoleh laba yang optimal dan mempercepat barang sampai ke konsumen. Sekian 3 materi ilmu ekonomi bagian 1, 2, dan 3. Terima kasih, semoga bermanfaat.